Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tika Family. Kali ini aku akan sharing ke kalian cara membuat 2 pie isian snack box terbaru. Ini cocok banget untuk kalian jadikan ide jualan, rasanya recommended dan wajib untuk kalian coba. Untuk resep pertama kita akan buat pie asin gurih. Nah, kita simak videonya sama-sama ya. Sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram. Tidak lupa aku tambahkan margarin 150 gram wajib dari kulkas ya. Kemudian ini kita aduk sampai margarin dan tepung menyatu. Di sini aku menggunakan atau mengaduknya dengan menggunakan spatula seperti ini ya teman. Nah ini kita aduk-aduk sampai tepungnya ini berbentuk butiran-butiran. Nah setelah mulai agak tercampur rata, di sini aku tambahkan 1 butir telur. Untuk telurnya di sini ukurannya sedang ya teman. Nah ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah di sini aku akan menggunakan tangan ya teman, tentunya tangan yang sudah bersih agar memudahkan aku mengaduk adonan ini. Nah untuk mengaduk adonan ini sebaiknya jangan diaduk dengan menggunakan tangan seluruhnya ya teman, tapi kita pijat-pijat aja seperti ini. Nah kita pijat-pijat seperti ini hingga berbentuk butiran dan adonan ini bisa kita bentuk. Nah karena menurut aku ini udah pas, adonannya ya, kalian bisa rasakan nanti pada saat buat. Di sini aku nggak tambahin air lagi ya teman. Aku takutnya keenceran, jadi ini aku cuma menggunakan margarin, telur, dan tepung. Nah, kalau nanti kalian buat adonannya agak kering, kalian boleh tambahin air ya, kira-kira 1 sampai 2 sendok. Kalian sesuaiin dengan kelembaban tepung. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat isiannya. Di sini aku menggunakan 2 butir telur ukuran sedang. Ini kita pecahkan ke dalam mangkuk. Tidak lupa aku tambahin sosis yang sudah aku goreng lalu aku potong-potong. Nah, kalian boleh ganti dengan smoked beef. Kemudian juga di sini aku tambahin parutan keju sebanyak 100 gram. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk isiannya ini tidak harus menggunakan sosis ya teman. Kalian juga bisa menggunakan daging ayam yang sudah kita rebus terlebih dahulu. Atau daging cincang juga lumayan enak ya teman. Nah ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Oh iya kalau kalian menggunakan daging cincang sebaiknya dagingnya itu kalian tumis kering terlebih dahulu. Tidak lupa aku tambahin susu UHT sebanyak 150 ml atau setara dengan 65 ml. Nah ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah karena kita akan buat isiannya ini gurih, asin, dan pokoknya enak, kita akan tambahin sesening ya teman. Nah di sini aku tambahin sesening berupa lada bubuk setengah sendok teh, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Tidak lupa juga aku tambahin kaldu bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini aku aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah kalian boleh koreksi rasanya ya teman. Tidak lupa aku tambahin bubuk oregano. Nah, jika kalian nggak punya, ini kalian boleh skip. Lalu ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan ambil adonan lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, cetakannya di sini aku tidak olesi dengan margarin ya teman, tapi cetakannya harus dalam keadaan kering. Tidak dalam keadaan basah ya. Nah, ini adonannya kita ratakan hingga rapi. Nah, kalau kalian mempunyai alat bantu cetakan yang dari kayu itu, kalian boleh gunakan. Nah, setelah rapi seperti ini, kalian lakukan sampai semuanya habis. Kemudian kalian bisa tusuk-tusuk bagian bawahnya. Gunanya ini jika nanti dipanggang, adonannya nggak gelembung-gelembung ya teman. Nah, untuk memanggang pai gurih ini ada 2 macam. Kalian boleh panggang dulu si kulitnya ini kira-kira 10 menitan, baru kalian keluarin lagi dari oven, lalu kalian boleh isi dengan isiannya. Atau kalian bisa sekaligus memanggang adonannya ya teman, jadi kalian masukkan isiannya. Seperti yang aku lakukan seperti ini. Nah, kalau kalian memasukkan adonannya seperti ini langsung, sebaiknya untuk kulit pie-nya itu jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Jadi sedang-sedang aja ya, biar matangnya merata sampai ke dalam. Nah, ini kita masukkan isiannya sampai semua kulit pie terisi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Pokoknya ini wajib kalian coba karena rasanya enak, gurih, dan kulit pie-nya itu renyah banget. Nah, satu pie ini aku menghasilkan 15 buah pie dengan ukuran diameter 8 cm.
Kalau kalian ingin menggunakan cetakan pie yang agak kecil, pastinya hasilnya lebih banyak ya teman. Nah, di sini di atasnya aku kasih lagi dengan taburan bubuk oregano, tapi ini kalian boleh skip kalau kalian nggak punya. Nah, ini siap untuk kita panggang. Nah, setelah kita panggang sekitaran 30 sampai 45 menitan, hasilnya seperti ini. Ini kita diamkan dulu hingga dingin, baru kalian boleh keluarin dari tempatnya atau dari cetakannya ya teman. Nah, kira-kira udah dingin ya, kita coba keluarin. Nah, ini sangat mudah keluarinnya ya teman, karena adonannya ini nggak lengket sama sekali di cetakan. Nah, ini kalian bisa keluarin semuanya sampai semua adonan keluar dari cetakannya. Nah, ini asli wangi banget. Ini wajib untuk kalian coba, tampilannya ini sangat menggiurkan. Pokoknya recommended deh. Nah, untuk resep kedua kita akan buat pie manis dari pisang. Nah, kita simak videonya sama-sama. Nah, di sini aku mempunyai 7 buah pisang raja yang udah matang. Kemudian ini kita akan belah menjadi 2 bagian. Nah, setelah kita belah seperti ini, nantinya kita akan panggang di teflon ya, teman. Kemudian di sini kita panaskan teflon, lalu kita masukkan 1 sendok makan margarin, lalu ini kita panaskan terlebih dahulu ya teman margarinnya. Nah, setelah margarinnya udah mulai agak leleh seperti ini, kalian bisa cemplungin pisang raja yang sudah kita potong-potong tadi di awal. Pisang rajanya ini kita panggang sampai benar-benar mengeluarkan karamel ya teman. Nah, setelah dirasa karamel bagian bawahnya udah keluar, kalian boleh balik pisang rajanya, lalu kemudian panggang lagi di sisi sebelahnya. Kita lakukan sampai pisang rajanya benar-benar matang. Nah, ini udah matang ya. Kemudian kita angkat, lalu kita sisihkan. Nah, setelah agak dingin, pisang rajanya ini kalian boleh belah menjadi 2 bagian, lalu kalian potong-potong agak kecil seperti dadu. Ini kalian lakukan sampai semua pisang raja habis terpotong-potong kecil seperti ini ya teman. Nah, ada pertanyaan, pisang raja boleh diganti dengan pisang lain, sebaiknya kalian tetap menggunakan pisang raja karena rasa dari pisang raja ini lebih enak dari pisang yang lainnya. Selanjutnya kita akan buat kulit pie-nya. Di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu. Tidak lupa aku tambahkan 100 gram margarin yang sudah aku bekukan terlebih dahulu atau simpan di lemari es. Dan ini wajib margarinnya dalam keadaan beku ya teman, biar hasil pie-nya nanti lebih gurih dan renyah. Lalu ini kita akan aduk atau mencampurnya hingga membentuk butiran-butiran tepung. Nah, setelah berbentuk butiran-butiran tepung, di sini aku tambahkan 1 butir telur ukuran sedang, lalu ini kita aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Tidak lupa aku tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk ya teman sampai benar-benar adonannya ini tercampur rata. Kemudian di sini aku tambahkan 2 sendok makan air dingin, lalu ini kita aduk sampai benar tercampur rata. Nah, di sini aku akan mengadonnya dengan menggunakan tangan ya teman, tentunya tangan yang bersih. Oh iya, untuk bahan airnya kalian bisa sesuaikan dengan kelembaban tepung masing-masing. Nah, untuk kelembaban tepung sangat dipengaruhi dengan suhu ruangan kalian ya teman. Yang jelasnya kulit pie ini jangan terlalu banyak mengandung air biar hasilnya renyah dan premium. Nah, ini udah mulai kalis ya teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk cetakannya, di sini aku menggunakan cetakan yang lumayan besar ya, diameter 8 cm. Dan ini aku nggak olesi dengan margarin karena cetakannya ini dalam keadaan kering ya. Kemudian kita ambil adonan yang sebelumnya kita udah bulat-bulatkan. Lalu kita ratakan secara manual aja ya di dalam cetakannya seperti ini. Nah, jika kalian mempunyai penindih adonan untuk pie, kalian bisa gunakan ya. Biar hasilnya lebih rapi, tapi karena aku nggak punya, jadi aku lakukan yang manual aja. Nah, ini kita lakukan lagi sampai semua adonan habis kita bentuk ke dalam cetakannya ya. Satu adonan ini aku menghasilkan 18 pie ukuran gede. Pokoknya ini wajib kalian coba. Cocok banget dijadikan ide jualan yang insya Allah laris manis. Ini udah semua kita bentuk. Kemudian kita akan tusuk-tusuk bagian bawahnya. Kita lakukan sampai semua pie habis. Nah, setelah selesai semuanya kita tusuk-tusuk, kemudian kita masukkan isiannya yaitu pisang raja yang sudah kita panggang dan sudah kita potong-potong. Ini kita taruh di dasar pie ya teman. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian di sini aku tambahkan dengan coklat glaze. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa memakai selai coklat. Kemudian ini kita tutupi pisang yang ada di dasar adonan. Kemudian kita tambahkan lagi pisang di bagian atas coklat hingga menutupi permukaan coklat.
Tidak lupa kita tambahkan terakhir parutan keju untuk di bagian atasnya. Nah, setelah semua kita beri dengan parutan keju, ini siap untuk kita panggang. Nah, setelah dipanggang, hasilnya seperti ini. Untuk pemanggangannya, kalian bisa sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman. Kalau aku panggang selama 20 hingga 30 menitan. Untuk keluarin pai piscok ini wajib harus kudu dalam keadaan dingin ya teman. Biar kulit painya ini kokoh. Karena kalau masih dalam keadaan panas atau hangat, biasanya kulit painya ini cepat rapuh dan parahnya kulit painya ini bisa retak dan hancur. Jadi wajib pada saat kalian keluarin dari cetakannya, pai ini dalam keadaan dingin. Nah, untuk mempercantik tampilannya, kalian bisa alasi dengan paper cup seperti ini. Untuk menambah harga jualnya, kalian bisa packing dengan menggunakan dos cantik. Yang sebelumnya kalian boleh alasi dengan kertas cake seperti ini. Lalu kalian boleh tata di atasnya pie piece chalknya. Satu dos ini aku beri 10 buah piece chalk. Atau kalian bisa bungkus dengan plastik OPP seperti ini. Untuk plastik OPP-nya di sini aku menggunakan 11 x 11 cm. Kemudian kita akan tata di dalam dos cantiknya juga sebanyak 5 buah. Selanjutnya kita akan coba pie piece chalk yang kita buat. Ini wangi banget, coklatnya lumer, manis, gurih jadi satu. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba di rumah karena rasanya enak banget.